Apalagi orang Indonesia itu, bagi yang cowok-cowok yang bangga ya bisa membohongi atau mengambil uang TKW itu. Bangga ya kalian dengan mengeret-eret uang TKW. Ingat ya, karma itu masih berlaku. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Marial Content, guys. Oh ya guys, gimana kebangetan hari ini? Semoga baik-baik aja guys. Di kesempatan hari ini guys, udaranya itu panas banget di luar sana itu. Dan ini tuh waktu makan siang, aku tuh rasanya males banget mau makan. Dan kemarin tuh aku pernah membeli mangga ya guys. Nih, mangganya gede banget ya. Gede kan ya, sebesar gini ya guys. Aku kemarin beli itu 70 NT. Tapi ini kayaknya kayak nggak mangga ya, kayak pepaya ya. Tapi ini mangga guys nih. Sampai 2 tangan aja nggak cukup ya. Sampai besarnya kayak gini. Nah, besar kan guys? Nah di hari ini karena aku malas mau makan nasi dan karena udaranya itu terlalu panas, aku mau mengupas mangga. Yang bisa dibilang mangga Taiwan itu manis-manis guys. Dan ini tuh gedenya segini, apalagi rasanya guys, mantep pastinya. Dan nggak perlu waktu lama, aku akan mengupas buah mangganya ini ya guys. Untuk itu section terus ya guys. Dan ini ya guys, mangganya itu gede banget. Dan sekarang aku mau mengupasnya guys nih. Mangga segede gini, kayaknya mantep ini guys. Karena ini mangganya gede ya guys, aku kupas setengah. Wah ya, ini udah banyak ini. Hasil mangganya ya guys, ini cuma setengah ya guys ya, nggak semua satu mangga ini udah 1 piring lebih ini. Wah gede banget guys mangganya. Hai semua, dan ini ya guys mangganya itu yang tadi aku kupas. Baunya itu harum banget ya, sampai di dalamnya itu daging dan mantep banget. Kemarin itu aku waktu di pasar dan aku lihat ada mangga gede ya, bener-bener gede, sampai 2 tangan aja nggak cukup ya. Nah aku lihat kok kayaknya kepengen banget. Nah aku beli di situ tuh dengan harga 70 NT.
70 ente kalau di Indonesia berapa? Nah, nanti aku tulis di bawah harganya berapa untuk satu mangga. Tapi ini mangganya benar-benar gede ya, makanya aku berani beli biarpun mahal. Nah, sekarang aku mau mencoba rasa mangganya gimana ya guys. Karena di sini itu udah musim panas guys. Panasnya tuh nggak ketulungan, bikin aku tuh males mau makan. Dan waktu aku ingat aku ada mangga, ya mending aku makan mangga. Tips diet yang mudah dan pokoknya cepet untuk membuat badan kita tuh cepet langsing guys. Nah, nggak usah perlu ngomong banyak-banyak, aku mau ngerasain rasanya mangganya itu gimana ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suapan pertama ya guys. Mantep. Daging ya guys ya, itu kok rasanya empuknya manis banget, manis guys, bener-bener manis kayak orangnya ini juga manis kan? Rasanya tuh bener-bener mantep ya. Sebenarnya mau tak masukin ke dalam mulut semua nggak muat guys, kegedean tadi motongnya. Rasanya itu bener-bener mantep. Ini satu piring ini aja baru setengah loh guys, nggak muat. Kalau satu mangga itu aku kupas taruh piring itu nggak muat karena itu terlalu gede. Nah, ini kalau aku mau beli buah-buahan kayak beli mangga ini, aku harus beli sendiri guys, nggak pakai uang kakekku tapi pakai uangku. Mantap ini. Karena di antara teman-teman yang lain yang belum pernah ke Taiwan, kebanyakan cowok-cowok itu yang ngerasa jadi TKW itu enak. Ini loh, nggak semua kebutuhan TKW itu ditanggung oleh majikannya. Contohnya apa? Kayak aku ini mau beli mangga ini ya, aku harus beli sendiri loh. Dan kalau aku tuh terkadang mau beli telur di majikanku yang dulu itu, aku mau makan telur itu aja aku beli sendiri. Apalagi untuk internet, untuk beli baju, untuk keperluan sabun, sampo, softtek, dan semua kebutuhan itu. Jadi tinggal di Taiwan itu nggak enak ya, kita udah ikut orang, dan keperluan kita tuh kita yang nanggung sendiri. Banyak yang bilang katanya di Taiwan itu gajinya gede, ya emang gajinya gede, tapi kan untuk kebutuhan di rumah dan kebutuhan di Taiwan, katanya untuk internet kita bisa nebeng di majikan. Iya itu kalau majikannya baik, kalau nggak baik, terkadang ya, aku ini jujur ya, terkadang kakekku itu kalau wifi-nya itu rusak, dia itu lo nebeng aku pakai internetnya. Bukan aku yang nebeng dia, tapi dia yang nebeng aku. Buru-buru diganti, enggak. Berapa hari apa kadang sampai 1 minggu enggak ganti sama sekali. Aku juga cuek aja, udah biarin. Bagi aku ngamal wae. Tapi kakekku tuh orangnya pelit loh guys, sumpah. Ngobrol lah ya. Ini sambil makan mangga ya, makan mangga sambil ngomong suka dukanya menjadi TKW itu loh guys. Dan gajinya, banyak yang bilang katanya TKW itu gajinya 10 juta ya, TKW Taiwan 10 juta dari Hong Kong apa? Coba sama kalian itu diteliti bener kursnya berapa. Nggak ada itu 1 juta. Kita itu bisa nyimpen 5 juta itu udah empet-empetan ya, bener itu empet-empetan itu. Karena kita kadang itu untuk beli ini, beli itu. Dan terkadang kalau kita itu kadang mau makan ayam goreng itu aja kita beli sendiri. Gimana mau nyimpan 10 juta? Iya kalau di sini tuh ada sampingan kerja lain, apa jualan apa lah, percaya aku. Kalau nggak ada itu nggak mungkin. Apalagi kalau majikannya itu yang super bawel dan super pelit. Kita mau kerja aja itu udah males. Apalagi orang Indonesia itu, bagi yang cowok-cowok yang bangga ya bisa membohongi atau mengambil uang TKW itu, bangga ya kalian dengan mengeret-eret uang TKW. Ingat ya, karma itu masih berlaku. Kalau kalian itu males kerja cuma ngandalin uang dari kiriman TKW yang itu bukan istrimu, cuma pacar dunia maya, kalian bangga. Tapi ingat ya, karma itu mesti ada loh. Waktu kamu menggunakan uang itu, kalian happy-happy, senang, karena nggak tahu akibat. Setelah nggak lama itu nanti, apa ada anak
saudaramu, apa kamu kecelakaan, pasti itu ada. Karena itu bukan hasil jerih payahmu loh, itu jerih payah orang lain. Karena kebanyakan doa dari TKW itu dijabah sama yang kuasa. Karena orang TKW itu nggak enak, kerjanya itu capek loh, bagaikan kerja 24 jam nonstop. Apalagi kalau jaga lansia yang cerewet, itu aduh, kadang malam aja kita tidur bentar bangun, tidur bentar bangun. Bayangkan capeknya seperti apa sih. Aku ngomong kayak gini ya, fakta. Karena aku sering ngalami kayak gitu. Kalau masalah tertipu sering, karena aku tuh orangnya nggak tegaan. Orang lihat susah gitu, artinya kerontol-rontol. Tapi waktu kita yang minjemin uang, waktu nagih itu, aduh, kita malah kayak orang ngemis. Padahal kita bantu mereka, bukan aku minta tolong sama dia. Sebenarnya aku yang bantu dia, tapi kok malah aku ngemis ya. Zaman sekarang kebanyakan kayak gitu. Nah, buat cowok-cowok yang di Indonesia ya, kalian mempunyai istri menjadi orang TKW itu jangan bangga. Kalian tuh lihat perjuangan seorang TKW, istri Anda, dia tuh susah payah, capek. Jangan asal kalian itu dikirimi uang dan taunya uang dan uang. Telepon nggak tanya kabar, tahu-tahu kok belum kirim uang. Itu tahu nggak rasanya kalau seorang istri juga kayak gitu, hatinya itu teriris-iris. Seharusnya kalian itu tanya kabar istri, kerjanya gimana lah. Jangan tanya, yang ditanya tuh cuma uang dan uang. Coba kalian itu ya sekali-kali datang ke Taiwan, kerja di Taiwan biar tahu rasanya. Apalagi kerja di pabrik, kalau nggak lembur itu gajinya berapa? Nggak banyak. Malah nanti mikirnya untuk kebutuhan rumah, kebutuhan makan di pabrik, untuk keluar. Itu loh orang pabrik, gajinya waktu potongan itu berapa bulan, dan waktu proses dari PT Indonesia ke Taiwan itu berapa? Sekitar 40 jutaan. Bayangkan, kalau nggak ada lembur di Taiwan mau makan apa? Jangan kira kerja di Taiwan itu enak. Namanya kerja itu di mana saja pun sama, capek. Kenapa kok seorang TKW kadang udah finish kontrak dia pulang ke Indonesia dan di Indonesia nggak betah? Karena terkadang Indonesia kebutuhan itu mahal, mau beli ini itu mahal. Jadi mikirnya mending kerja di Taiwan, padahal di Taiwan juga capek loh. Iya, kalau dapat majikan baik semua kebutuhan dipenuhi ya. Tapi kalau enggak, terkadang kalau kita mau makan masakan Indonesia aja itu nggak bisa kalau kita nggak keluar. Karena orang Taiwan itu ya bisa dibilang itu perhitungan untuk gas. Perhitungannya gimana? Satu tabung itu seumpama 500 NT itu bisa menjadi 1 bulan lebih, apa hampir 2 bulan. Nah, kalau kita masak semau kita itu baru 1 bulan habis ya, otomatis majikan itu komplain. Banyak yang kayak gitu, karena aku dulu pernah kayak gitu ya. Jadi pas hari merdeka aku gitu, pas hari libur itu aja keluar sebentar, pagi keluar, sorenya itu udah pulang. Itu nanti pulang-pulang udah capek, apalagi pulang masih bersih-bersih rumah lah, kayak cuci piring, masih mandiin kakek atau nenek yang dijaga. Aduh, capek deh pokoknya. Tapi setidaknya kita itu bisa seneng ya ketemu sama teman, bisa ngobrol, bisa makan makanan Indo itu, mantap, bener-bener mantap. Jadi buat orang Indonesia ya, yang enggak, tapi nggak semua ya, sebagian jangan bangga mempunyai istri atau mempunyai cewek yang kerja di luar negeri, yang kerjaannya itu hanya minta uang kiriman. Masa cowok minta cewek nggak malu tah? Seharusnya cowok itu bisa menjadi kepala rumah tangga, yaitu ngayomi, menafkahi lahir batin suami istri anak, bukan istri yang menafkahi kalian. Ada kok banyak istri yang kerja di Taiwan sini, terus suaminya itu kalau dikirimi uang itu juga mencari perempuan lain, kalau enggak itu berfoya-foya. Terus ada lagi ya, istri kerja di Taiwan, udah suami di Indonesia baik-baik, dengan bekerja keras mengumpulkan uang, tahu-tahu di Taiwan itu istrinya itu selingkuh dengan laki-laki lain. Nah itu juga banyak.
kayak gitu tuh tinggal kitanya. Tapi jangan berpikir negatif ya. Nggak semua cewek Indonesia itu kerja di Taiwan itu nakal, karena banyak yang bilang katanya cewek yang kerja di Taiwan itu lonte semua. Nggak semua kayak gitu. Ada sih sebagian, seumpama dia punya cowok, bilangnya Taiwan itu syahdu, ya syahdu buat mereka yang punya cowok. Kalau nggak punya, untuk apa syahdunya? Terkadang kalau kita itu libur ya, kalau aku pribadi libur itu kepengennya itu ketemu sama temen, ngobrol, makan bareng, itu udah happy. Jadi nggak kepikiran mau pacaran, nggak, aku nggak pernah ya. Aku pribadi loh, nggak tahu kalau orang lain ya, kalau aku pribadi kayak gitu. Jadi inti dari libur itu untuk menenangkan hati, biar ketemu sama temen, bisa happy. Manis ya guys. Dan buat warga plus 62 ya, bagi cowok atau bagi suami-suami yang bisa menghitung gaji seorang wanita yang kerja di Taiwan atau istrinya atau ceweknya, kalian kok pandai amat ya menghitung. Kita aja yang di Taiwan nggak bisa menghitung. Karena apa? Kalau orang lain itu menghitung gampang, karena kalian itu lihat data, seumpama gaji di Taiwan ini loh bisa dibilang katanya 10 juta 10 juta dari Hong Kong. Nah, kalau kita itu mikir 1 bulan gaji itu ya, kalau kita nggak libur itu dapat 17 lebih dikit. Nah, 17 itu nggak libur loh ya. Kita itu persiapan untuk kita sendiri itu 1 bulan itu 3.000 gitu aja. Terkadang 3.000 itu kadang kita kurang. Di situ tuh untuk beli apa? Beli makanan lah, atau cemilan lain, baju, kartu internet, kartu telepon, dan kadang untuk keluar dan beli ini itu, apa Majipai, apa ayam goreng itu ya. Nah, itu loh kita keluaran nggak terasa. Atau kita itu beli minuman karena kayak musim dingin itu minumnya yang dingin-dingin. Itu kita nggak terasa. Aku aja terkadang 1 bulan itu sampai 5.000. Kalau 5.000 berapa juta Indonesia? Coba bayangkan. 2,5 juta lebih loh. Itu untuk keperluan di sini doang. Belum yang di Indonesia untuk kebutuhan rumah, untuk keluarga kita ya. Karena aku tinggal masih sama ibuku ya, jadi kebutuhanku di Indonesia itu nggak terlalu banyak ya, karena cuma 1 orang aku nanggungnya, dan sebagian aku bisa nabung. Coba kayak yang lain itu masih kebutuhan rumah untuk makan itu aja gaji dari istrinya yang di Taiwan, terus suaminya nggak kerja. Suaminya kalau chat itu nggak ditanya kabar istrinya, ndak, minta uang kiriman dan uang kiriman terus. Bayangkan guys, rekosone lo kerjane wong wedok. Itu fakta. Banyak temanku yang kayak gitu. Terus bagi suami kayak gitu, kalian itu laki-laki buat apa? Nggak malu tak? Seorang lelaki itu kepala rumah tangga loh, bukannya minta tapi memberi. Buat apa kalian diberi tulang kuat, badan gede, kalau ujung-ujungnya minta sama istri kebutuhan keluarga? Kalau membantu sebagian sih oke, nggak apa-apa. Itu semua istri. Emang istrimu apa? Kau jadikan tulang punggung keluargamu? Mending nggak usah nikah. Ini kalau nggak bisa menafkahi keluargamu, ya maaf aja ya. Ini nggak semua loh, karena ada sebagian teman aku mempunyai suami kayak gitu. Ingat, ini nggak semua, tapi sebagian. Terkadang temanku juga bilang kayak gitu. Ya, aku sebagai teman tuh juga nelongso ya. Udah di Taiwan itu kerja nggak pernah libur, makan pun direwangi ngirit-ngirit, supaya apa kebutuhan keluarganya di Indonesia tetap terpenuhi. Tapi kenapa keluarga Indonesia itu nggak bisa bersyukur ya? Udah dibantu istrinya, adanya itu kurang dan kurang. Ya kalau kita nggak bisa bersyukur, ya dikasih uang 1 triliun pun tetap kurang. Kalau kita bersyukur, biarpun uang itu sedikit, itu bermanfaat. Karena kita bisa mengontrol gitu loh. Tapi kalau enggak, ya ini lihat ini beli, lihat itu beli. Tapi apa kalian nggak mikir, apa nggak kasihan lihat istri kalian itu di luar negeri kerja keras, apalagi nggak pernah ya namanya libur. Aduh, kalian belum pernah ngerasain jadi TKW rekoso nih kayak apa? Mangan ati.
Itu fakta. Sambil cerita tentang TKW ya guys, manggaku kehabis guys. Kemanisan rasanya. Akunya aja udah manis, apalagi mangganya. Iya nggak guys? Mantep. Aku tuh sebenarnya tadi itu habis dari depan nyapu ya guys, kepanasan, makanya mau makan itu males. Aku masak cuma buat kakekku doang, dan aku ingat aku beli mangga ini, mending aku makan mangga dan sambil cerita tentang kehidupannya TKW itu di Taiwan itu gimana. Ini buat TKW Taiwan loh ya, tapi nggak semuanya kayak gitu. Ini sebagian, dan jangan bilang ya orang TKW Taiwan itu nakal atau lonteng, nggak semua itu kayak gitu. Jadi buat suami-suami atau yang mempunyai cowok yang mempunyai cewek di Taiwan itu, jangan ngira cewek di Taiwan itu nakal. Enggak semua kayak gitu. Karena ada sebagian 60% ya cowok Indonesia itu ngira cewek Taiwan itu katanya itu nakal kehidupannya di sini. Enggak semua. Karena banyak dari suami mereka itu pada cemburu apa marah-marah gitu loh. Karena sifat taunya itu katanya Taiwan itu syahdu. Enggak semua cewek itu kayak gitu, tinggal orangnya mau membagi enggak, dalam arti membagi cintanya dengan keluarganya enggak. Kalau dia itu benar teguh pendiriannya, dia akan tetap satu tujuan, yaitu mencari nafkah, membantu keluarga. Enak ya guys. Sambil ngobrol nggak terasa sudah habis ini manggaku. Mantep, legi banget. Mantep banget. Apalagi makannya itu kalau kita setelah puasa, pas kita lapar-laparnya makan yang dingin-dingin, apalagi semanis ini, aduh, kayak ini piring aja mau dilek. Kadang aku kayak gitu kalau aku puasa ya, puasa Senin Kamis itu biasanya. Kalau aku ada waktu, aku insya Allah puasa itu kalau aku lihat air sama buah, aduh menghabiskan semua. Makanan nasi itu belakangan, yang penting itu air sama buahnya dulu. Karena di waktu itu kita tuh bener-bener dahaga. Satu piring ludes guys, mantep rasanya, bener-bener mantep. Inilah guys, suka duka menjadi TKW Taiwan ya. Dan seorang TKW Taiwan itu nggak semua nakal, dan nggak semua ceweknya itu lonte. Nah, tinggal orangnya aja. Jadi kalian yang di Indonesia itu harus mempunyai pikiran positive thinking. Jangan mengira cewek itu nakal semua, enggak. Tinggal orangnya. Mungkin curhatanku kali ini tuh bermanfaat buat kalian semua yang menganggap TKW itu rendah. Enggak semua TKW itu rendah ya. Karena kita itu di sini mencari uang itu halal, dan kebutuhan kita sendiri itu kita yang nanggung. Kebanyakan sih kayak gitu, bukan majikan. Jadi kalau kita mempunyai gaji itu, sebagian itu kita gunakan di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tidak semua kebutuhan itu majikan yang memberikan, tidak. Nah, cukup sekian dulu ya guys videoku hari ini. Kita sambung di lain kesempatan. Jangan lupa bantu aku untuk subscribe, like, komen di bawah untuk menyupport video saya guys. Aku tunggu saran kritik Anda tentang video ini. Dan jika ini video bermanfaat, bantu share juga ke semua media sosial yang Anda punya, supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video lagi. Dan jangan lupa satu hal, klik tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaruku guys. Untuk itu, stay terus dan dukung terus channel aku ya guys. Oke guys, see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.